Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik olahraga ringan untuk pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah olahraga ringan ya, untuk pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan kepada teman-teman semua ya, yaitu olahraga ringan ya, untuk pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, teman-teman semua, jadi tubuh memang perlu digerakkan ya, jadi kita perlu gerak badan ya. Gerak badan ini termasuk konsumsi bagi tubuh kita. Selain makan minum cukup, istirahat cukup, nah itu juga harus bergerak. Nah, bergerak untuk kita-kita yang mungkin mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, apalagi ketika sensasinya masih selalu ada ya, itu biasanya tidak bisa olahraga yang istilahnya serius lah ya, serius yang olahraga berat ya, apalagi olahraga prestasi seperti atlet ya, itu tidak ya. Jadi kita cukup menggerakkan badan lah, menggerakkan badan yang ringan, tetapi secara keuntungan ya, kita mendapatkan beberapa keuntungan positif. Akhirnya kita menjadi membaik, baik itu secara fisiknya maupun secara psikisnya. Nah, itu yang perlu kita sadari ya. Nah, khusus pada kali ini saya ingin olahraga ringannya ini hanya jalan-jalan di kebun ya, jalan-jalan di kebun sambil mengamati tanaman ya. Tapi ternyata lewat media itu sebagai media terapi pemulihan asam lambung itu sangat-sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat, dan akhirnya kita menjadi bisa pulih, bahkan menjadi sembuh total karena kita mendapatkan beberapa manfaat dari alam, yaitu khususnya pada saat kita olahraganya di alam, jadi di luar rumah lah ya, contohnya di kebun. Nah, nanti akan saya sharingkan kepada teman-teman apa itu manfaatnya ya. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ikhtiar secara holistik ya kita untuk mendapatkan kecocokan ya, pada akhirnya untuk mendapatkan kesembuhan itu teman-teman ya. Jadi memang uniknya kita mengalami gangguan ini, gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan sensasi yang sangat beragam ya. Nah, itu memang
terapinya itu juga multifaktor teman-teman. Nah itu yang perlu kita sadari. Jadi kalau kita hanya katakanlah mengandalkan obat, kemudian kita hanya tiduran, hanya duduk manis, nih itu kadang untuk melepaskan hal-hal yang bersifat psikis, contohnya anxiety psikosomatiknya itu biasanya akan lambat ya. Nah maka dari itu kita harus percepat ya melalui berbagai terapi. Baik teman-teman ya, kita lanjutkan, kita sambil jalan ya, kita sambil jalan karena memang olahraga ringan ini jalan kaki ya. Yang pertama kita manfaatnya kita akan menggerakkan badan yaitu lewat dengan berjalan kaki ya. Nanti kita akan di kebun sana ya sampai agak jauh ya, nggak apa-apa ya. Jadi supaya sampai istilahnya keringat itu keluar lah seperti itu. Nah ini pertama tentang dengan kita istilahnya menggerakkan badan ya, ini manfaatnya itu betul-betul luar biasa ya, karena dengan badan kita bergerak ya, itu otomatis akan memperlancar ya, beberapa sirkulasi, diantaranya tentang sirkulasi pencernaan kita juga menjadi tambah lancar ya, kemudian ini apa, peredaran darah juga lancar, peredaran oksigen juga lancar. Nah sehingga memberikan rasa-rasa yang lebih nyaman buat kita teman-teman. Nah, itu hanya bermodalkan menggerakkan badan ya, contohnya dengan berjalan kaki. Nah ini kita sambil lihat-lihat ini ya, pohon ya, ini kebetulan ini sebenarnya di samping rumah ini, di samping rumah saya ya. Ini kebetulan sudah mulai berbuah ini ya. Nah nih kan ada beberapa teman-teman ya, nih tuh ya. Nah kita lihat lagi yang lainnya sambil berjalan. Yang penting kita gerak teman-teman ya, jadi jalannya itu ya santai saja, yang penting tubuh kita bergerak, itu seperti itu. Nah ini supaya gerakan kita nggak begitu capek ya, itu kita sambil lihat-lihat teman-teman ya, sambil lihat-lihat. Ini kebetulan sudah mulai berbuah teman-teman ya, ini ya sudah hampir masak ini ya. Nah itu masih banyak teman-teman ya. Yang penting intinya tadi poin pertama ya, poin pertama yang harus diingat, dengan kita bergerak sirkulasi di dalam tubuh kita itu menjadi lancar teman-teman ya. Contohnya sirkulasi tadi ya, sudah saya sampaikan, yaitu pencernaan, peredaran oksigen ya, peredaran darah dan apa lain-lainnya itu menjadi lancar, sehingga rasa-rasa seperti keliengan ya, pusing-pusing, kepala berat itu juga akan menghilang teman-teman. Itu hanya dengan bergerak ya, bergerak. Nah kemudian yang kedua ya, karena kita geraknya kan di alam ya, ini contohnya di sini ini ya, ini juga ada pohon singkong pohon singkong dan lain sebagainya, pokoknya ini bermacam-macam, nanti saya perlihatkan. Nah ini yang kedua ya, selain tadi kita bisa bergerak, kemudian yang kedua karena ini masih pagi ya teman-teman, ini jam 10 pagi, ini sudah panas ya, sudah panas. Nah artinya memang saya sengaja supaya ini menjadi tubuh terkena sinar matahari panas ya. Nah ini juga banyak manfaatnya teman ya. Manfaatnya yang pertama, dengan kita bergerak di alam, apalagi di tempat yang panas ya, nah kita mendapatkan ini vitamin D ya, vitamin D yang sangat bermanfaat oleh tubuh kita ya, oleh tubuh kita ya, terutama untuk seperti tulang ya, sehingga ya kadang kita merasakan persendian ini apa, kaku, tidak normal, kadang kebas dan lain sebagainya. Dan nanti dengan kita terkena sinar matahari ya, ini akan menjadi lebih nyaman ya, bahkan bisa menyembuhkan, termasuk ketika kita kadang kan merasakan itu ada rasa pegel-pegel ya, itu seperti itu. Linu-linu itu juga dengan kita rajin
sinar matahari, nah itu juga akan membaik ya. Maka buat teman-teman jangan malas ya, walaupun kita mungkin hanya kelihatannya ini apa, hanya santai lah ya, tapi memang seperti itu teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu ngoyo ya, yang penting ada aktivitas ya, aktivitas. Nah ini sudah dapat dua manfaat ya, satu dengan gerak melalui jalan kaki, kemudian yang kedua kita mendapatkan sinar matahari ya, seperti yang panas seperti ini. Ini ketika tubuh kita panas, ini juga meningkatkan semangat teman-teman ya. Jadi ada semangat baru lah, itu secara psikologisnya seperti itu ya. Ada semangat baru, termasuk juga memacu seperti keluarnya keringat ya. Ini kan keluarnya toksin-toksin yang sudah tidak bermanfaat di dalam tubuh kita. Nah itu menjadi lebih cepat keluar karena ada kehangatan dari sinar matahari yang selalu memberikan energi positif ya terhadap tubuh kita. Nah itu. Nah kemudian berikutnya teman-teman ya. Nah kenapa saya milih ini ya, healingnya ya, jalan-jalannya itu di kebun ya seperti ini. Nah ini yang ketiga ya, karena kita dekat dengan alam ya, contohnya dengan tumbuhan ya teman-teman ya, dengan tumbuhan di mana kita paham bahwa tumbuhan ya, khususnya hijau daun ini memang sebagai sumber ya, sebagai sumber oksigen yang natural lah ya, sumber oksigen yang paling baik, yang natural, yang langsung kita dapatkan dari alam ya. Nah oleh karena itu otomatis ya kita menghirupnya oksigen yang istilahnya yang murni lah, yang bagus, karena langsung dari sumbernya, yaitu dari pepohonan, dari tumbuh-tumbuhan ya. Oleh karena itu ketika kita habis istilahnya healing di contohnya di hutan ya, atau mungkin ya pokoknya di bawah pohon lah, itu kan kita akan merasa damai ya, akan merasa damai, merasa nyaman. Itu karena memang ada sumber-sumber energi yang kita dapatkan ya, termasuk yang paling penting adalah oksigen itu ya. Nah itu manfaat yang ketiga ya. Masih banyak manfaat lagi teman-teman ya, ketika kita olahraga ringan, kita ke kebun seperti ini ya, yaitu kita ini kan berjalan ya, berjalan di kebun lah ya. Nah ini otomatis ya kita juga grounding teman-teman ya. Grounding itu menyentuh ke tanah ya, menyentuh ke tanah. Nah ini juga dari tanah itu memberikan energi ya, energi ilahiyah ya, yaitu tubuh kita kan ada energi elektromagnetik ya. Nah ini yang dari bawah ini sebagai groundingnya ya. Nah kita akan tersuplai ya, tersuplai energi yang negatifnya itu memang dari tanah ya, kemudian elektromagnetiknya yang positif ini dari matahari, sehingga kecenderungannya dalam tubuh kita aliran elektromagnetik di dalam tubuh kita juga menjadi lancar ya, sehingga dengan seperti itu ya rasa-rasa seperti kecemasan ya, rasa-rasa tidak nyaman itu pun akan berkurang ya, bahkan bisa menghilang ya, itu teman-teman ya. Jadi manfaatnya sangat luar biasa, itu seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya lagi, kita sambil jalan ya teman-teman ya, sambil jalan karena tujuannya juga untuk menggerakkan tubuh kita. Nah begini teman-teman, yang berikutnya yang keempat ini ya, ini manfaatnya secara mental teman-teman ya, secara mental ya, dengan kita melakukan aktivitas istilahnya healing di kebun ya. Nah ini karena kita juga berjalan, kemudian pikiran kita juga otomatis tidak kemana-mana ya, karena kita selalu mengamati apa yang ada di depan kita ya. Nah dengan seperti itu ya, maka kita akan berkurang dari mental-mental yang tadinya masih merasa khawatir, merasa cemas ya,
merasa takut itu juga akan berkurang teman-teman ya, akan berkurang karena kita rasanya itu hanya damai ya ketika kita berada di ini kebun seperti ini ya. Ini saya cari di tempat yang teduh ya, karena ini sudah berkeringat ya, sudah jalannya agak jauh ya. Nah ini tempatnya teduh ya. Sinar matahari tidak menembus karena ini rimbun di atasnya. Nah itu membuat kita damai teman-teman. Jadi membuat kita damai, menjadi terasa lebih nyaman ya, lebih tenang, itu seperti itu. Dan karena kita juga keluar dari rumah ya, ini juga melatih mental keberanian, apalagi ketika kita juga sendirian ya, ini saya sendirian juga ya sendirian, itu juga melatih keberanian yang tadinya ketika bepergian kita kadang masih agak takut ya, agak was-was. Nah itu akhirnya terlatih sedikit demi sedikit. Wah ini banyak nyamuk teman-teman, karena ini agak kurang panas ini agak rimbun ya, kita sambil jalan lagi teman-teman. Nah oke, sambil melihat-lihat tanaman yang lain ya. Jadi intinya tadi yang keempat memberikan kedamaian ya, kedamaian terutama secara psikis lah, secara pikiran, secara kejiwaan kita menjadi damai, menjadi lebih tenang ya. Bahkan biasanya saya berlama-lama teman-teman, jadi berlama-lama setelah misalkan kita keliling di kebun ya, sudah agak capek, nah istirahat dulu, istirahat sambil minum ya. Saya bawa minuman juga ya, bawa minuman, itu bawa makanan ringan itu juga. Nah itu juga kita betul-betul menikmati suasana alam ya, ternyata itu menyejukkan dibandingkan ketika kita selalu berada di rumah ya, berada di kerumunan, itu rasanya kadang penat ya. Makanya itu kita butuh keluar rumah teman-teman seperti ini. Nah baik ya, kita sambil jalan lagi ya, nih ya. Jadi ini sambil lihat-lihat ini aja, lihat-lihat tanaman-tanaman yang ada ya. Cuma karena ini kebanyakan bambu teman-teman ya. Bambu itu sulit sekali dihabiskan. Ini sudah saya berusaha tebangi ya, tapi ternyata juga masih tumbuh terus. Itu seperti itu rahasianya pohon bambu itu seperti itu. Tetapi manfaatnya juga banyak ya, bisa untuk buat apa saja lah, itu seperti itu, tergantung apa yang kita butuhkan, itu seperti itu. Nah ini teman-teman, ini masih tempatnya rimbun karena banyak pohon-pohon besar ya, pohon besar. Ini ada pohon duku ya. Ya banyak sekali. Jadi begitu teman-teman ya, intinya yang penting kita tubuh kita gerakan ya. Jadi olahraga ringan itu seperti itu. Saya juga bervariasi ya, tidak hanya selalu ke kebun ya, kadang kita ke sawah ya. Kalau ke sawah itu auranya berbeda ya dengan di kebun, karena kalau di sawah itu kan hanya tanaman padi lah, tetapi kita lebih terkena panas ya, lebih anginnya biasanya juga lebih besar. Nah itu suasananya berbeda. Nah itu semuanya saya tempuh teman-teman ya. Dan kadang kalau lagi ada waktu ke pantai juga saya agak sering ya, sering ke pantai ya. Tetapi karena rumah saya agak jauh dari pantai, jadi tidak bisa istilahnya sesering mungkin ya paling hanya sebulan sekali lah seperti itu. Nah ini teman-teman, waduh ini rimbun sekali nih ya. Baik teman-teman ya, ini mengingat durasi juga, jadi intinya poinnya seperti itu yang penting ya. Jadi yang penting intinya tubuh selalu kita gerakan ya, dan usahakan jangan di dalam rumah, tetapi kita berusaha keluar ya, keluar dari rumah, bisa di kebun, bisa di sawah, bisa di ini apa, pantai ya,
atau mungkin di sungai, ya tergantung ini apa geografis teman-teman lah. Geografisnya apa yang bisa dimanfaatkan, yaitu kita manfaatkan saja. Nanti tahu-tahu kita sudah yang tadinya kalau jalan itu masih sempoyongan, ya masih oleng, itu pun akan menghilang. Karena contohnya ketika kita masih sempoyongan itu kan karena tubuh keseimbangannya itu kacau, itu seperti itu. Tetapi kalau kita latih untuk jalan, ya untuk belangsakan, ya itu nanti akan terbentuk kembali itu hanya seperti itu. Jadi ini makanya saya sering bilang, jadi yang penting berproses, yang penting seperti itu. Kalau untuk katakanlah secepatnya kadang susah, yaitu yang penting berproses dan berprogres. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baik teman-teman, ya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.